Pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Dirjen Kemendagri Bahtiar menjadi dua calon yang dipilih DPRD untuk mengisi posisi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Selain keduanya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali juga menjadi pesaing terkuat. Nama Marullah sempat digadang-gadang bahkan beberapa bulan sebelum Gubernur Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya. Pengusulan nama calon penjabat gubernur ini dikirimkan oleh masing-masing fraksi di DPRD DKI. Tiga nama yang telah diputuskan oleh DPRD nantinya akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk diseleksi bersama tiga nama calon usulan Kemendagri. Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dan Pakar Komunikasi Politik Henry Satrio. Saya ke Pak Gembong. Pak Gembong, sudah adakah mungkin timeline yang diketahui oleh pihak DPRD DKI Jakarta mengenai kapan ini akan diputuskan oleh Presiden penanggung jawab atau penjabat Gubernur DKI? Kalau timeline itu otoritas Presiden berdasarkan usulan dari Kemendagri. Tiga nama yang kita usulkan kepada Kemendagri, kapan mau dikirim ke Presiden, itu juga kita nggak tahu. Artinya itu otoritasnya Kemendagri. Sehingga kita tinggal menunggu, mudah-mudahan yang pasti, ya Jakarta ini nggak boleh ada kekosongan penjabat kan. Maka tanggal 16 Oktober Pak Anies akan mengakhiri masa jabatan, pasti tanggal 16 itu juga Presiden sudah akan melantik pejabat gubernur yang sudah definitif. Seperti itu, Mas. Baik, saya ke Mas Henry. Mas Henry, ini sebenarnya nanti pemerintah ujung-ujungnya dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang akan menunjuk siapa penjabat Gubernur DKI Jakarta. Lantas mengapa ini harus ada skema DPRD mencalonkan 3 nama, lalu nanti Kemendagri mencalonkan 3 nama, baru nanti Presiden yang akan memilih. Mengapa tidak langsung saja ditunjuk oleh Presiden? Apakah mungkin ada agenda di balik ini? Ya karena Presiden nggak mau dibilang otoriter gitu. Makanya ada sebuah mekanisme semi demokratis yang akhirnya ujung-ujungnya juga bisa nggak berpengaruh apa-apa. Tadi kan Pak Gembong sudah mengatakan ini 1 dari 6 nama. Hanya 3 nama yang diusulkan oleh DPRD. Artinya 3 nama saja yang diusulkan oleh masyarakat Jakarta. Sisanya dipilih oleh Presiden. Ini memang sangat otoritatif akhirnya. Jadi subjektif Presiden aja. Apakah mirip-mirip zaman Orde Baru pada saat Presiden memilih gubernur? Ya mirip-mirip juga, walaupun tidak sepenuhnya mirip. Nah kemudian apakah ada nilai demokrasi yang berkurang? Ya jelas ada, namanya juga penjabat pengganti kan. Dan asiknya dia bisa 2 tahun nih bermain sebagai, bukan bermain ya, menjalankan tugas sebagai gubernur Jakarta sampai nanti pilkada dilaksanakan di November 2024 dan kemungkinan baru misalnya dilantik gubernur yang baru mungkin sekitar Desember atau Januari. Jadi artinya memang cukup lama juga nih penjabat menjadi gubernur Jakarta. Makanya sejak awal kan mekanisme ini yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman, termasuk saya juga mempertanyakan dari sisi demokrasinya ada di mana ini kalau kemudian subjektivitas Presiden yang akhirnya di ujungnya menentukan siapa yang berhak menjadi gubernur. Kecuali memang mekanismenya ada di DPRD. Kalau waktu itu zaman Orde Baru kan salah satunya ada juga tuh mekanisme tidak langsung. Misalnya Pak Sutioso waktu itu dipilihnya kan mekanisme DPRD tuh. Nah misalnya itu dilakukan, itu lumayan tuh ada sisi demokratisnya, ada demokrasinya di situ. Tapi kalau kemudian hanya ditentukan oleh Presiden, ya sebetulnya apa yang dilakukan oleh DPRD ini juga semi bercandaan gitu. Karena bisa aja nggak digubris juga sama Presiden nih calon-calon yang diberikan oleh DPRD. Tapi kan ini sudah diputuskan ya, kita hanya bisa mengevaluasi dan berharap semoga nilai-nilai demokrasinya tidak dicederai. Bagaimana caranya tidak dicederai nilai demokrasi ini? Ya justru yang dipertimbangkan adalah yang dimunculkan oleh DPRD. Yang dimunculkan oleh DPRD, bukan dimunculkan dari nama-nama antah berantah yang tidak diketahui asal-usulnya gitu ya. Tidak melalui DPRD juga, jadi artinya tidak melalui masyarakat Jakarta juga gitu. Nah itu yang menurut saya harus dihindari gitu. Nah polemik ini kan kerap terjadi di daerah-daerah lain yang memang ternyata tidak melalui sebuah mekanisme melalui masyarakat, langsung ditetapkan oleh Mendagri, beberapa bupati wali kota, kemudian juga langsung ditetapkan oleh Presiden. Nah ini kan terjadi polemik-polemik yang harusnya tidak lagi terjadi di Jakarta. Kenapa demikian? Karena
Gubernur Jakarta ini adalah salah satu-satunya kepala daerah setingkat gubernur yang bisa mengklaim semua kegiatan pembangunannya dia yang melakukan. Kalau gubernur-gubernur daerah lain, itu ada bupati wali kota yang pada saat gubernurnya ngeklaim gitu ya, tunggu dulu, itu bupati yang mengerjakan, bukan gubernur. Tapi kalau Jakarta, dia punya otoritas luar biasa terhadap provinsinya. Mudah-mudahan saja nilai demokrasi yang telah membawa Jokowi sebagai presiden kita 2 periode ini bisa diikuti dan tetap bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi dengan cara apa? Memperhatikan masukan dari DPRD. Gitu, bukan nama-nama justru yang diusulkan oleh Baik. Kemendagri yang tidak melalui mekanisme DPRD. Gitu kira-kira, Bang Wilson. Artinya kita lihat nanti siapa yang akan ditunjuk presiden untuk menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta untuk masa pemerintahan 2 tahun ini. Nah, tapi bagaimana DPRD di sini, Pak Gembong, memastikan agar tadi akhirnya siapapun nanti yang akan dipilih Presiden Joko Widodo untuk sebagai penjabat gubernur DKI ini tidak memiliki agenda politik di belakangnya, hanya fokus pada pembangunan dan juga pengembangan Jakarta. Seperti apa DPRD mengingatkan ini nantinya? Meskipun saat ini belum ada pemenangnya, tapi untuk memberikan alert kepada calon-calon nanti. Ya, yang pertama kita pastikan bahwa ASN itu kan bukan anggota salah satu partai politik. Sehingga saya meyakini mereka bisa menjaga netralitas. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan yang paling penting, ya kita, para politisi kebon sirih, jangan nyeret-nyeret mereka ke dalam pertarungan politik. Sehingga mereka fokus betul untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat gubernur. Itu aja barangkali catatan yang paling penting. Tapi kenapa ada pertanyaan seperti yang disampaikan Mas Hensat tadi? Masalah demokrasi, masalah apa dan lain sebagainya. Ini kan akibat dari masa kerja atau jabatan PJ yang begitu panjang. Kalau pejabat ini waktunya tidak terlalu panjang, mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Hensat tadi nggak akan muncul. Maka yang perlu kita jaga adalah para politisi kebon sirih jangan menyeret-nyeret PJ Gubernur DKI Jakarta ke depan untuk masuk dalam percaturan politik di kebon sirih. Sehingga mereka betul-betul fokus untuk membawa proses pembangunan Jakarta ke arah percepatan, membawa warga Jakarta ke arah kebaikan. Saya kira itu yang paling utama harus dikejar atau difokuskan oleh pejabat gubernur ke depan. Seperti itu, Mas. Nah, 2 tahun itu masa jabatan yang cukup panjang, artinya setengah periode pemerintahan yang harus menjadi fokus penjabat gubernur DKI Jakarta nanti, Pak Gembong, apa yang harus dikerjakan untuk melanjutkan tadi pembangunan yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Pertama, saya harus memastikan dulu kepada PJ ke depan. Kita harus pastikan dulu bahwa pejabat gubernur harus mampu menjaga kesinambungan proses pembangunan. Ya, harus menjaga. Jangan kita tidak boleh alergi terhadap apa yang sudah dicanangkan oleh gubernur yang saat ini menjabat, kemudian dilanjutkan oleh PJ Gubernur. Hal kebaikan yang sekarang sudah dilakukan oleh Pak Anies, maka konsekuensi logis ke depan harus ditingkatkan. Mana yang menjadi kekurangan Pak Anies, tugas PJ untuk menutup kekurangan itu. Sehingga proses pembangunan Jakarta berkesinambungan, maka yang diuntungkan dalam proses pembangunan yang berkesinambungan tadi adalah warga ibu kota. Jangan kita a priori terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, kemudian tidak dilanjutkan oleh PJ Gubernur ke depan. Harus memastikan itu yang pertama. Yang kedua, ya PJ Gubernur harus mampu mengeksekusi program-program pokok yang menjadi persoalan Jakarta. Persoalan pokok Jakarta apa misalkan? Sekarang yang paling menjadi persoalan pokok Jakarta soal pengentasan banjir. Baik. Kemudian PJ Gubernur juga harus mampu melihat ke depan. Jakarta pasca tidak sebagai ibu kota lagi, bagaimana? Posisi inilah yang harus diterawang, harus diteropong oleh pejabat gubernur untuk bisa menentukan arah Jakarta ke depan. Dan yang terakhir mungkin yang ini adalah harus kita wariskan pada anak cucu kita, Mas Hensat. Harus kita wariskan pada anak cucu kita. Adalah kita harus bisa mewariskan soal isu lingkungan yang baik. Isu lingkungan ke depan menjadi isu yang sangat seksi. Bagaimana PJ Gubernur harus mampu mewujudkan misalnya pengentasan persoalan persampahan. ETF bagaimana untuk bisa kita wujudkan. Kemudian pencemaran udara untuk bagaimana kita perbaiki. Hal-hal seperti ini barangkali itu PR yang harus dikerjakan oleh PJ Gubernur yang akan datang. Seperti itu, Mas.
Baik, Mas Henry, apa yang harus dikerjakan nanti penjabat Gubernur DKI Jakarta agar nanti mungkin bisa berjalan lebih baik? Apalagi ke depannya mungkin Jakarta mempunyai masa penduduk yang banyak, akan seksi di 2024. Secara politik apa yang harus dinetralkan di penjabat Gubernur DKI Jakarta ini? Ya, tadi seperti saya katakan tadi, di Jakarta ini seksi karena memang sebagai gubernur, dia memiliki otoritas yang luar biasa sebagai gubernur, tidak dimiliki oleh gubernur-gubernur lainnya yang harus bekerja sama dengan wali kota dan bupati. Nah, menurut saya yang harus dilakukan PJ nantinya, penjabat gubernur Jakarta itu, yang pertama adalah dia harus ingat bahwa atasannya dia itu adalah DPRD dan masyarakat Jakarta, bukan semata-mata Presiden Jokowi yang memilih dan melantik. Itu penting sekali, karena kalau nggak jalan itu. Kalau dia cuma memperhatikan Kemendagri dan Presiden, mengenyampingkan DPRD, masih tidak percaya bisa DPRD. Baik. Kalau saya nggak salah ada deh itu 6 bulan. Tapi kalau saya dengar dari apa yang dipaparkan oleh Pak Gembong tentang permasalahan Jakarta dan bagaimana solusinya, cocok ini kelihatannya 2024 maju sebagai gubernur Jakarta ini Pak Gembong ini. Itu Bang Besa Baik. kira. Baik, terima kasih Bang Henry Satrio selaku pakar komunikasi politik dan juga terima kasih Pak Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Kita nantikan siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih.